Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum masuk ke alur ceritanya, bagi kalian yang baru bergabung dan ketinggalan part sebelumnya, silahkan cek di playlistnya ya. So, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Di suatu tempat di lantai ketiga, terlihat Dark Monarch yang dalam keadaan mendesak. Dia berteriak, "Hubungi semua anggota klan kita. Beritahu mereka untuk pergi ke lantai ketiga secepatnya." Dia bergumam, ruang yang penuh dengan panas dan racun hebat, tempat di mana para monster muncul tanpa henti. Dia pun berkata jika ini adalah cita rasa dunia lain. Mereka bilang, mereka tidak akan ikut campur, kurasa mereka tidak memerlukannya. Terlihat salah satu monster melompat, itu menyerang ke arahnya dengan mulut besarnya. Monster itu ingin melahap Dark Monarch itu hidup-hidup, namun dia berhasil menahan mulut besar monster itu dengan senjatanya. Walaupun begitu, dengan tubuh besar dan tenaga monster itu, dia didorong mundur. Dia hanya bisa mengatupkan giginya dengan keras, setelahnya memperkuat genggamannya pada senjata dan menariknya ke samping hingga memukul mundur monster tersebut. Anggota yang lain berkata, "Tuan, semakin banyak monster yang datang." Kalau begini, dia pun berteriak pada mereka agar jangan goyah. "Ikuti aku jika kalian ingin selamat, kita tidak akan dikalahkan. Jangan biarkan dirimu didorong mundur oleh para monster." Mereka pun mengikuti perintah dan mempercayai monarknya tersebut. Monark itu pun bergumam, "Iya, aku tidak boleh mati di sini, aku tidak mungkin mundur. Klanku adalah yang terkuat di antara mereka yang memasuki menara. Aku telah mengeliminasi semua orang-orang itu untuk sampai di sini, mustahil perhitunganku meleset. Kami harus terus maju." Tidak berselang lama setelah mereka bisa menstabilkan situasi di sana, dia melihat ke depan dan berkata, "Ada beberapa monster di sini, apa karena pecahan ini?" Namun dia sedikit tertekan, aura yang tidak menyenangkan, seolah-olah itu hidup. Terlihat banyak orang yang seperti membeku di dalam kristal. Itu muncul di depan mereka semua yang seperti kristal merah yang membentuk salib yang besar. Apa di dalamnya itu ada orang? Mereka semua memandangi benda tersebut. Tiba-tiba Ferry muncul dan berkata, "Indah ya. Tempat ini bisa jadi tempat turis yang sempurna, tentu saja, bukan hanya keindahannya yang ada di dalamnya." Ferry pun menyuruhnya memperhatikan kristal itu. "Kau mungkin mengenali beberapa wajah yang tidak asing, jika seseorang yang melewati zona tutorial, kau dapat bertemu siapapun." Setelah mendengar penjelasan Ferry, monark itu pun mendekati kristal itu untuk melihat lebih dekat. Setelahnya dia berkata, "Di dalam salib ini," setelah benar-benar melihat dengan jelas, dia melihat seseorang yang dikenal yang membuatnya terkejut. Dia berteriak, "Ah Soyong," tubuhnya langsung bergetar. "Soyong putriku, jika saja aku mendapatkan monark trait lebih cepat." Kita diperlihatkan flashback. Saat monster menyerang, seseorang berkata pada monark itu agar mereka pergi dari sini, dan menyuruh meninggalkan mereka. "Tolong jangan tinggalkan kami," ucap mereka. Ayah selamatkan aku." "Tatahan, ayah akan." Namun orang di belak tersebut menyuruhnya agar tidak bergerak. "Kau harus menjagaku, itu perintah," ucapnya. Dia pun menjawab, "Tetapi putriku." Orang itu pun berkata, "Pekerjaanmu adalah melindungiku, mereka bukan hal penting." "Aku monarkmu," ucapnya. "Jika aku tahu para monster itu akan ada di sini, aku akan mengirimkan mereka dulu sebagai makanan ternak." Terlihat Dark Monarch yang membopong putrinya, dia menangis melihat putrinya tersebut. "Sujong, tidak bangun. Bukan kau juga?" Bersamaan dengan tato yang menyala, orang sebelumnya berkata lagi, "Pikirkan itu sebagai kehormatan karena mati untuk monark."
Dia pun berbalik dan berkata pada orang itu, "Jika aku tahu putriku akan diperlakukan sebagai makanan ternak bagi monark, aku tidak akan bergabung guild." Orang itu berlari dan menyuruhnya diam, "Bergeraklah saat mereka memakan umpan. Kau tidak boleh menolak perintahku." Namun dia langsung ditikam, "Beraninya kau tidak mematuhiku." Dia pun berkata, "Jika sampah sepertimu bisa menjadi monark, maka aku juga pasti bisa." Setelah dia menghabisi monarknya tersebut, tato di tangannya berubah. Itu adalah tanda dari atas bahwa aku mendapatkan monark trait di sini, takdir untuk membunuh hama seperti ini. Dan karena kemampuan ini, dengan peristiwa tersebut, di tengah kesedihannya dia berjanji, "Demi putriku, aku akan memerintah di atas semua monark, aku tidak akan berhenti sampai aku menemukan putriku." Kembali di saat sekarang dia berkata, "Kupikir aku tidak akan pernah bertemu kau lagi, terima kasih, Tuhan masih mengirimkan pesan padaku, tolong beritahu aku bagaimana cara mengeluarkannya, aku bisa membangkitkannya kembali kan?" tanyanya pada Ferry. Ferry pun tertawa, "Tenang, itu hanya replika dari saat kami membawa semuanya dari berbagai tempat, kami membuat salianan dari informasimu dan menyimpannya di dalam salib itu. Tentu saja itu hanyalah salinan, tapi itu berbagi kekuatan dan ingatan yang sama, mungkin itu berarti sesuatu untukmu, aturannya sederhana, kami membutuhkan bahan untuk menciptakan sesuatu yang baru. Masukkan satu orang secara hidup-hidup." Mereka yang mendengar itu juga berkata, Kalau begitu, putraku juga bisa, mayat yang ada dalam salib itu. Tapi bagaimana kita akan menemukan orang untuk dikorbankan?" Monark itu pun memiliki pikirannya sendiri dan menoleh seraya berkata, "Begitu ya, hanya satu." Dia bergumam, "Soyong akan kembali jika aku mengorbankan yang terlemah." Dia pun berkata, "Jika aku membunuh satu orang di sini," mereka yang mendengar itu pun dibuat ketakutan. Namun Ferry berkata yang membuatnya terkejut dengan apa yang akan Ferry katakan, "Tidak, kurasa itu tidak akan berhasil, sudah jelas, kau tidak bisa menggunakan anggota klanmu sendiri, itu terlalu mudah. Itu bukan tipe pertunjukan yang ingin kami lihat. Kau tidak akan bisa kembali begitu kau pergi, jadi pilihlah dengan hati-hati." 4 orang lagi yang masuk saat kita berbicara. Berkat seseorang, tidak banyak orang hidup di menara ini kan? Kau harusnya tahu lebih baik. Monark itu pun sangat kesal, "Sial, jadi kami tidak bisa melakukan apapun meski kemari. Kesempatan untuk melihat putriku lagi, aku baru saja mendapat kesempatan ini sekarang." Di saat sedang frustasi, anggotanya memanggil, "Monark, ada orang yang naik kemari. Anggota kita yang muncul telah dikalahkan." Mendengar itu dia tersenyum jahat, lalu menyuruh mereka untuk menangkap orang itu hidup-hidup sekarang. Terlihat anggota mereka yang sedang dibantai seseorang, beruak, orang itu adalah Hanso. Hanso berkata jika dia sedih karena tidak bisa merokok. Tiba-tiba dia mengalihkan pandangannya seraya berkata, "Mereka akhirnya di sini." Terlihat kelompok itu yang mendatangi Hanso. Hanso bergumam, "Salah satu target untuk disingkirkan, bersama dengan Berserk Monark, dan di sini baru diperlihatkan identitas monark tersebut, dia adalah Crazy Dark Monarch bernama Li Wongqiong. Akan jadi cobaan berat untuk menyebutkan semua kejahatannya, tentu saja kejahatan ini dari masa lalu, tapi juga akan segera terjadi. Crazy Dark Monarch tidak bisa membangkitkan kembali putrinya. Menjadi terpaku untuk menemukan putrinya, diseret oleh Abyss. Dan dalam keputusasaannya terhadap putrinya, dia melakukan pembantaian, menjadi pembunuh jauh di atas levelnya saat ini. Hanso bergumam, "Aku akan menyelamatkan putrimu, bahkan jika aku harus membunuhmu di sini,
itu akan membuat segalanya menjadi lebih baik bagimu." Bersamaan dengan gumamannya, Hanso menampilkan wajah aslinya. Yiyon yang melihat itu dia terkejut, "Kakao, itu dia. Pengguna rantai." Wong Qiyung yang mendengar itu dia tertawa senang, dia merasa beruntung sekali, "Tidak kusangka orang yang kita coba singkirkan akan datang kemari, itu pasti hadiah bagi Soyong." Dengan serius dia berkata pada Hanso, "Akan kumanfaatkan hidupmu yang tidak berguna itu." Hanso pun mulai serius juga. Wong Qiyung langsung menerjak untuk menyerang Hanso, namun sebekum mereka bentrok, tanah di sekitar mereka bergetar, itu membuat mereka berdua terkejut bersamaan. Bom-bom, sesuatu keluar dari tanah, mereka berdua pun mundur bersamaan, terlihat, itu adalah monster cacing besar yang muncul. "Monark!" teriak anggota klan tersebut, sementara Wong Qiyung mengutuk, "Sial, jika seekor bis mengamuk di sini, satu-satunya pilihan kita adalah mundur." Dia pun menyuruh Yiyon agar tidak membiarkan Hanso atau pengguna rantai tersebut kabur. "Yiyon, ke belakang dan terus awasi." Hanso pun berkata, "Tidak perlu melakukan itu." Bersamaan dengan dia menyerang monster tersebut dengan rantai untuk melilitnya, dengan memperkuat rantainya, Hanso menariknya dengan kuat yang membuat monster itu terpotong beberapa bagian. Hanso dengan kerennya berkata, "Jika gangguannya sudah hilang, jika kau tidak maju, aku yang akan melakukannya." Hanso pun menerjang dengan cepat ke arah Wong Qiyung, itu membuat Wong Qiyung terkejut, dia bergumam, "Orang ini adalah monster." Dia pun berteriak, "Semua anggota klan, serang dia." Mereka pun berhadapan dengan Hanso. Hanso menatap mereka dengan tajam, "Sar!" Dentang serak, satu persatu dikirim terbang dengan rantai yang Hanso gunakan. Wong Qiyung yang melihat itu berkata, "Kurasa rumor yang mengatakan dia tidak membunuh itu bohong." Si wanita itu menimpali, "Jika informasi Yiyon tidak berguna." Hanso pun menyerang ke arah Wong Qiyung, namun Yiyon menghadang serangannya tersebut. Yiyon berkata, "Aku tahu pengguna rantai itu kuat, tapi, aku tidak melihatnya menggunakan skill saat bertarung, dia pasti tidak memiliki skill yang berguna." Wong Qiyung pun berkata, "Baiklah, aku akan mempercayaimu sekali lagi, mari kalahkan dia dengan jumlah. Jika dia tidak memiliki skill bertahan yang bagus, kita hanya perlu mengepungnya, persiapkan skill kalian." Dia pun menginstruksikan anggotanya, anggota dengan skill menyerang. Pimpin serangan dan blok gerakannya. "Baik Monark." Mereka pun menyerang dan mengepung Hanso sekali lagi. Hanso pun melompat dan melewati mereka. Namun Yiyon sudah menunggunya. "Gerakan yang bagus, pengguna rantai, coba hindari ini." Yiyon pun menyerang. Hanso terkejut. Dengan cepat Hanso menggunakan senjatanya dan bergumam, "Jika aku tidak bisa menghindarinya, aku akan menghadapinya." Serak, tebasan Yiyon berhasil ditahan Hanso, namun itu masih membuatnya terluka. Hanso bergumam, "Dia cukup kuat, aku tidak bisa bertukar pukulan tanpa menerima kerusakan." Setelahnya seseorang pun berkata, "Serangannya berhasil, terus dorong ke depan." Mereka kembali mengepung Hanso, namun, melawan para kroco tersebut tidak perlu tenaga bagi Hanso. Satu persatu mereka musnah dan mengeluarkan rune saat nyawa mereka menghilang, dan si ular kecil muncul, yang dimana Hanso memberikannya makan rune tersebut. Para anggota klan yang melihat itu mereka terkejut, "Apa itu? Dia membawa monster." Yang lainnya juga berkata jika makhluk itu memakan rune. Di sisi Wong Qiyung dia berteriak pada anggota klannya, "Hentikan. Jangan biarkan makhluk itu mendapatkan lebih banyak kekuatan." Dia pun bergumam, jika Hanso berniat memanfaatkan mereka untuk jadi lebih kuat. Si wanita pun menyerang Hanso, dia menggunakan sihirnya, itu seperti sebuah formasi yang muncul di bawah tempat Hanso berdiri.
Itu membuat Hanso terkejut. Tidak lama setelahnya, dari lingkara formasi itu keluar sesuatu yang menjalar melilit kaki Hanso, dan menahan pergerakannya. Dan dengan itu, Yiyon memanfaatkannya untuk menyerang Hanso. Hanso membentangkan rantai di tangannya untuk menahan serangan tebasan tersebut. Wong Qiyung yang melihat itu dia berteriak jika itu belum cukup. Kita datang sejauh ini untuk membalas dendam pada klan yang menginjak-injak kita, jadi jangan mundur. Kita harus memusnahkan semua hama yang menghalangi jalan kita, untuk rekan kita yang telah tiada, keluarga kita yang meninggal. Kata-kataku memandu cara kita hidup dan bagaimana kita membalas dendam. Hanso bergumam, jika diperlukan, dia membuat anggota klannya bertarung, terlepas kondisi mereka, meskipun hal ini bertentangan dengan klaimnya yang tidak menganggap anggota klannya dapat dibuang. Dia mencoba melemahkanku sebelum dia habis-habisan. Semakin lama aku mengulur waktu ini, semakin banyak kerusakan yang ku terima. Terlihat Wong Qiyung yang tersenyum jahat. Hanso merasa jika tidak ada waktu lagi untuk bersikap santai, dan dia harus mengakhiri ini. Aku akan mengikatnya. Hanso mundur, setelahnya dia menggunakan senjatanya kembali dan berkata, itu tidak akan berhasil. Hanso pun menyerang formasi di bawahnya, itu membuat si wanita itu terkena serangan baliknya. Skillnya tidak aktif. Dengan cepat Hanso menerjang maju, itu melewati anggota yang lemah dan sampai pada wanita pemakai formasi tersebut. Wanita itu yang melihat Hanso mendekat dia berkata, kau terperangkap ke dalamnya. Wanita itu ternyata sudah menyiapkan formasi yang lain di dekatnya, dia pun mengaktifkannya, itu kembali muncul dan menyerang Hanso dan mengikatnya kembali. Hanso pun berhasil lepas dan melangkah mundur. Wanita itu berkata, apa kau pikir aku tidak akan tahu kalau kau akan mendatangiku? Wong Qiyung pun berkata, tidak peduli seberapa keras kau berjuang, kau hanya sendirian, tidak akan kubiarkan kau bebas bernafas. Kau harus membayarnya karena sudah menerobos secara sembrono. Dia pun menyerang Hanso dan menebasnya. Serak, Hanso terkena serangan tersebut tepat di bahu kirinya. Wong Qiyung yang melihat serangannya berhasil dia sangat puas. Haha, aku menang. Aku menang, sekarang putriku bisa hidup lagi. Dia menjadi gila karena senang, langkah pertama menuju tujuanku akhirnya. Namun suara Hanso terdengar dan menghentikannya dari berpuas diri. Apa kau sudah selesai bicara? Tanya Hanso. Hanso memegangi senjata yang melukainya, itu membuat Wong Qiyung terkejut. Yah. Kelihatannya kaulah yang tidak sadar bahwa kaulah yang terperangkap, ucap Hanso tersenyum. Hanso melanjutkan, tak ada satu orang pun di sini yang membelamu. Secara bersamaan Hanso menyiapkan serangan dengan sabit di tangannya. Mari lihat jika kau bisa melarikan diri dari jarak ini. Itu membuat Wong Qiyung terkejut tidak menyangka. Hanso tersenyum melihat ekspresinya tersebut.